Di sana mengaku susah mengakses transportasi umum untuk daerah pedalaman, maka tidak heran sekalinya jalan seperti bus ataupun kereta api pasti melebihi kapasitas penumpangnya. Benar, geng. Selain itu, karena susahnya akses ke kota, membuat beberapa masyarakat Bangladesh harus merantau dan tinggal di pinggiran kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi aku bersama kalian di channel aku Edi Zainuri TV. Hari ini aku Islamik dikit, geng. Ya, bukan selalu, geng. Okey, geng, untuk kalian yang sentiasa menonton video-video aku, sentiasa mendukung komen-komen aku, terima kasih banget. Dan gak lupa untuk kalian yang baru di YouTube ataupun di channel aku ni, tolong, geng, subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis, geng. Like, share video-video aku. Dan yang paling penting, geng, tekan tombol loncengnya itu untuk menonton video-video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Aku akan mendoakan kalian semua sentiasa dalam keadaan yang sihat, aman, amin. Salam damai, salam serumpun, salam santuy. Okey, geng, hari ni aku ada request daripada sahabat kita untuk aku react video tentang perbezaan bus Bangladesh dan bus Indonesia. Dan semenjak aku react video daripada channel Taufik RS, dan sejak itu memang aku gemar tentang bus ni, geng. Taufik RS ni channelnya memang unik. Memang tentang bus saja. Tentang cantiknya bus, besarnya bus, gedenya bus, cewek dalam bus. Kebiasaannya kalau aku react tentang video Taufik RS tentang bus ni, mesti ada cewek dalam videonya. Oh my god. Wow. Jadi untuk tahu ceweknya cantik apa enggak, cakep atau enggak, yuk nonton aku react. Yuk, geng. Di akhir tahun 2018 lalu dikabarkan Bangladesh membeli bus sebanyak 1034 unit asal Indonesia dan mulai dikirim di Desember 2018 lalu disusul dengan dikirimnya bus tingkat jahitan dari karoseri Laksana Ungaran Semarang ke Bangladesh. Selain itu tersebar kabar juga bahwa Bangladesh meniru bus buatan Indonesia, dan mungkin pada kali ini perlu kita ulas sedikit terkait beberapa fakta tentang bus di negara Bangladesh dan Indonesia. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah 5 perbedaan antara bus negara Bangladesh dan Indonesia. Apa bedanya ya? Oh ya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe di bawah, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kita dukung, geng, Taufik RS. Aku gemar channel ni, geng. Nombor 5. Apa ya? Padat tempatnya. Tata tertib. Tata tertib Di apa awal ya? bahasan kita terkait tata tertib seperti perilaku di jalan raya, jadwal keberangkatan, dan lain sebagainya. Menurut Bank Dunia ada 60 perusahaan otobus di negara Bangladesh, tapi pengemudinya tidak selalu mengikuti trayek ataupun jalur yang sudah ditetapkan jadwal-jadwal keberangkatannya. Pokoknya jadwal bisa diatur sesuka-suka mereka saja. Hal ini tentunya berbeda banget dengan negara Indonesia. Kalian sering menggunakan bus antar kota dalam provinsi atau antar kota antar provinsi di Indonesia, pasti jadwal keberangkatan busnya cenderung tetap atau biaya perjalanan juga sudah ditetapkan seragam untuk kelas yang sama bagi setiap penumpang oleh perusahaan otobus itu sendiri. Tapi penumpang di Bangladesh akan dikenakan biaya yang cenderung berbeda-beda tergantung dari Anda. Apakah Anda jago tawar-menawar atau tidak? Kalau kalian jago tawar-menawar, kalian akan mendapatkan biaya perjalanan yang murah. Yang membuat kota ini semakin parah adalah pengusaha perusahaan otobus rata-rata pemilik partai politik yang berkuasa ataupun serikat buruh yang kuat. Belum lagi dengan perilaku petugas yang tidak peduli dengan surat angkutan SIM ataupun izin kendaraan yang sudah kadaluarsa. Kalau busnya masih bisa jalan ataupun masih bisa melaju di atas jalan raya, artinya masih bisa beroperasi, guys. Oh, begitu ya perbedaannya. Aku pun nggak tahu banyak tentang Bangladesh. Walaupun di Malaysia banyak Bangladesh. Bus dalam kota. Bus dalam kota.
Selanjutnya terkait bus dalam kota, kita ambil saja contohnya kota Dhaka, Bangladesh dan kota Jakarta. Bangladesh memiliki bus dalam kota yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, bus-bus dalam kota tersebut memiliki kondisi yang sangat jauh di bawah kelayakan. Bodi bus yang sudah sangat rusak sekali, hanya ditambal dengan dempul saja. Beberapa orang Indonesia yang tinggal di Dhaka, Bangladesh pun mengeluarkan narasi yang serupa, bahwa bus dalam kota di negara Bangladesh jauh dari kata kelayakan. Sedangkan di Indonesia sendiri misalnya bus Transjakarta untuk saat ini sudah memberikan pelayanan yang cukup nyaman serta sudah banyak menghadirkan bus-bus premium seperti Mercedes-Benz, Scania, dan Volvo tentunya dengan bodi jahitan dari karoseri lokal dalam negeri. Banyak bedanya, geng. Daripada segi populasi bus perkhidmatan premium untuk bus dalam kota di Indonesia akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, termasuk bus Volvo B11R yang akan terus bertambah dalam waktu dekat ini. Hal ini tentu jauh berbeda banget dengan bus dalam kota yang ada di negara Bangladesh. Namun di akhir tahun 2018 lalu, Bangladesh memesan bus asal Indonesia yakni dari karoseri Laksana asal Ungaran, Semarang, Jawa Tengah sebanyak 1034 unit. Semoga bus-bus yang dibeli itu bisa segera beroperasi dan meremajakan armada-armada yang ada di negara Bangladesh. Supir dan kecepatan. kecepatan. Okey, mana lagi laju? Indonesia atau Bangladesh? Woi. Perilaku supir bus yang ada di jalan raya di negara Bangladesh terkenal agak kasar seperti saling menyalip dengan kecepatan tinggi, saling menyembunyikan klakson, belum lagi kalian akan diuji dengan supir yang menyetir secara ugal-ugalan dan bikin jantung mau copot. Bagi kalian yang tidak biasa tentunya itu akan membuat fisik Anda gemetaran selama... Aku pikir dari segi kecepatan ni nggak banyak beda dengan Indonesia, geng. Aku pernah mereact satu video tentang kecepatan bus Indonesia ni. Astagfirullahalazim, geng. Aku nontonnya. Nonton aja nggak berani, geng. Dan aku rasa nggak banyak perbedaannya dengan Bangladesh ini, geng. Okey, kita lanjut. ada di dalam bus tersebut. Namun bagi masyarakat Bangladesh itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Pokoknya mantap benar sih ini masyarakat Bangladesh. Mantap. Kalau di Indonesia terkait dengan supir dan kecepatan masih nyaman-nyaman aja bagi penumpangnya. Kecepatan di atas rata-rata dalam hal membawa bus di sebagian supir ini Indonesia, bus yang ada geng. di negara Indonesia masih bisa kita jumpai sampai sekarang ini. Cepat namun sampai tujuan tepat waktu dan selamat sampai tujuan. Itu benar lah. Akan tetapi tidak sedikit juga supir bus yang tidak seutuhnya mengutamakan kecepatan, tapi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Benar, geng. Maka tidak heran di bus-bus yang sekarang ini, para penumpang dalam bus merasa nyaman dan berasa lagi duduk di sofa yang empuk banget, guys. Kenyamanan itu penting. Kecepatan itu enggak apa aku ngomong ni. Keselamatan, geng, itu penting, lebih penting. Jarak tempuh. Jarak tempuh. Bangladesh sebagai negara dengan luas wilayah 148.460 km persegi tentunya membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mengakses dari suatu daerah ke daerah lainnya di Bangladesh. Namun faktanya kebanyakan bus di sana melayani rute-rute pendek saja, terutama daerah-daerah yang ramai ataupun yang berpotensi banyak penumpangnya. Warga di sana mengaku susah mengakses transportasi umum untuk daerah pedalaman, maka tidak heran sekalinya jalan seperti bus ataupun kereta api pasti melebihi kapasitas penumpang. Selain itu karena susahnya akses ke kota, membuat beberapa masyarakat Bangladesh harus merantau dan tinggal di pinggiran kota guna untuk mencari rezeki. Hal ini tentunya berbeda banget dengan negara Indonesia, yang dimana rata-rata perusahaan otobus melayani sampai ke daerah-daerah kecil sekalipun, dan rata-rata daerah di Indonesia sudah banyak memiliki perusahaan otobus besar yang melayani fasilitas yang membuat penumpang nyaman selama di perjalanan, baik itu di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Kalimantan maupun di Sumatera sekalipun. Apalagi ada perusahaan otobus Damri yang memiliki visi dan misi untuk melayani sampai ke daerah-daerah perintis sekalipun. Untuk jarak tempuh jelas beda jauh banget sih antara negara Bangladesh dengan Indonesia. Indonesia terkenal dengan bus
yang trayek jauhnya. Sebut saja seperti perusahaan otobus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima menuju Jakarta pulang pergi. Kemudian ada perusahaan otobus Putra Pelangi yang melayani trayek dari Aceh menuju Jakarta pulang pergi juga. Kemudian ada perusahaan otobus PMTOH yang melayani trayek dari Aceh menuju Medan dan dilanjutkan sampai ke Solo. Kemudian ada pula yang paling jauh, yaitu perusahaan otobus antar lintas Sumatera yang melayani trayek dari Medan menuju Jember dengan waktu perjalanan kurang lebih 90 jam perjalanan. Berapa hari tu? Oke. Karoseri. Karoseri apa ya? Bangladesh dan Indonesia memang memiliki masing-masing karoseri lokal dalam pembuatan balutan bodi busnya. Namun kalau soal tampilan dan kualitas hasil produksinya, bisa dibilang Bangladesh masih di bawah kualitas Indonesia, baik terkait dengan tampilan, kenyamanan maupun safety-nya. Hal itu terbukti di mana Bangladesh sampai membeli bus dari Indonesia tepatnya pada tahun 2018 lalu sebanyak 1034 unit dan mulai didistribusikan sejak Desember 2018 lalu. Selain itu, Bangladesh juga membeli bus tingkat dari karoseri Laksana Ungaran Semarang, Jawa Tengah, dan bahkan dikabarkan Bangladesh meniru bus buatan dari karoseri Laksana tersebut. Oke. Bapak Weri Yulianto selaku bagian ekspor manajer karoseri Laksana juga menanggapi terkait adanya karoseri yang memakai nama Laksana dan Legasi di Bangladesh. Pak Weri menambahkan bahwa Laksana masih melakukan kolaborasi dengan partner di Bangladesh mengenai penggunaan logo Laksana di sana. Saat ini kami cukup bangga bahwa produk Indonesia bisa diterima di belahan dunia. Terbaik. Guys. Oh, ada cewek lagi, geng. Oke guys, dari kelima perbedaan antara bus negara Bangladesh dan Indonesia yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian? Oke, geng, itulah dia video yang menerangkan perbedaan bus bis Bangladesh dengan bus bis Indonesia. Benar apa enggak aku ngomong? Aku bilang ada cewek dalam videonya. Nggak percaya. Tapi yang penting, geng, bedanya jauh banget antara Indonesia dan Bangladesh busnya nih. Daripada segi cantik, fizikalnya, kenyamanan, keselamatan, apalagi ya pikir sendirilah. Udah nonton tadi kan? Kok mau aku ngulang lagi? Diam! Dan oleh kerana perbedaan itu, aku respect, salute dengan perbedaan ini. Kerana Indonesia, servisnya di dalam bus bis, perkhidmatan bus bis ni terbaik, mantap. Yang penting keamanan, kenyamanannya harus dijaga untuk keselamatan penumpang, geng. Untuk kenyamanan penumpang, bukan hanya mementingkan kecepatan sampai ke lokasi atau destinasi, tapi lebih mementingkan kenyamanan. Itu lebih penting dari cepat sampai. Nanti kalau sampai di rumah nggak apa-apa, nanti sampai udah dalam kubur. Waduh, ngeri, geng. Why are you running? Why are you running? Ya nggak apa-apa, yang penting bus bis Indonesia terbaik. Oke, geng, terima kasih banget udah menonton video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget yang belum subscribe, tolong, geng, subscribe. Sebab apa? Gratis, geng. Kita jumpa aku dekat next video, oke? Assalamualaikum.